Siapa yang tak penasaran, apakah Veda Ega Pratama bakal tetap menggunakan nomor 54 saat naik ke Moto3 2026? Atau justru memilih nomor baru yang mengejutkan? Sebagai reporter yang selalu waspada breaking news, saya langsung umbar. Rumor kuat menyebut bahwa nomor 54 bisa dipensiunkan dan diganti dengan angka lain. Angka yang mungkin punya arti khusus untuk Veda atau sekadar strategi branding agar anti boson bagi penggemar. Kita mulai dari pengantar singkat. Veda selama ini identik dengan 54. Tapi dalam dunia balap, naik kelas sering berarti rebrand kecil demi atraksi. Dan dalam naskah ini, saya akan kupas 10 poin penting terkait nomor balapnya, dengan sudut berita dan sedikit bumbu hubungan romantis, lucu supaya tetap segar janji gak akan lebay. Kalau kamu penasaran nomor apa yang mungkin akan dipilih Veda, dan kenapa pacarnya mungkin bakal iri kalau nomornya keren, tetap stay di video ini sampai akhir. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan scoop-scoop selanjutnya soal dunia balap. Nomor 54 bukan nomor asal-asalan bagi Veda Ega Pratama. Sejak awal kiprahnya, angka itu sudah melekat sebagai identitas uniknya. Di banyak artikel profil, Veda disebut sebagai rider nomor 54 sebagai ciri khasnya. Sebagai reporter yang teliti, saya tanya, apa makna angka itu? Apakah itu ulang tahun orang tua, angka keberuntungan, atau sekadar nomor yang tersedia? Belum ada pengakuan resmi bahwa 54 punya makna romantis. Tapi bayangkan jika pacar Veda nanya, kenapa 54, bukan 50? Bisa dijawab, itu angka cinta rahasia aku ke kamu. Haha, guyonan ringan supaya suasana gak kaku. Dalam dunia balap, pengendara sering ingin punya nomor yang melekat di benak penonton. Dan 54 sudah berhasil begitu bagi Veda. Tapi apakah Aiea Kanse, Shapada 54 Tikamasu, Ukukerabaru? Itulah pertanyaan utama yang akan kita ulas di poin-poin berikutnya. Penahanan nomor favorit biasanya tergantung prestasi. Veda di musim 2025 menunjukkan performa luar biasa. Menurut statistik, ia memenangkan banyak seri, naik podium secara konsisten, dan mempertahankan posisi tinggi. Menjadi pembalap dengan rekor impresif memberi kekuatan tawar semacam, kalau aku naik kelas, aku boleh bawa nomorku sendiri. Disinilah momentum pentingnya, dengan posisi dan reputasi tinggi. Veda punya dasar kuat untuk mempertahankan identitasnya. Bayangkan pacarnya mengeluh, kamu selalu sibuk latihan, kapan kita jalan bareng? Jawabannya, kalau aku udah dapat nomor baru di Moto3 2026, kita bakal jalan sambil foto pakai jersey baru, biar matching. Humor ringan supaya tetap bersahabat. Jadi poin ini meneh, gaskan nomor bukan cuma angka, itu simbol dari apa yang sudah dicapai. Dan peluang mempertahankannya sangat tergantung prestasi yang sudah diraih. Sekarang masuk bagian yang lebih ramai rumor. Di daftar pembalap junior GP 2025, Veda tercantum menggunakan nomor 9 sebagai identitas tim Astra Honda Racing. Itu adalah sinyal kuat bahwa saat naik kelas atau memasuki ajang baru, Veda mungkin tidak menggunakan 54 lagi di semua kelasnya. Dia sudah mulai uji coba identitas baru. Reporter balap memandang ini sebagai langkah transisi, nomor baru sebagai langkah simbolis untuk babak baru karir. Sekarang bayangkan pacarnya ngambek karena nggak diajak diskusi tentang nomor. Kok kamu ganti nomor, aku gak dilibatkan? Eits, disinilah drama kecil muncul, tapi tetap lucu kalau disisipkan ringan. Jadi rumor nomor 9 bukan sekadar gosip. Itu indikasi kuat bahwa 54 mungkin akan istirahat di musim baru. Setidaknya di kelas tertentu. Nomor balap tak semata soal estetika. Ada aspek teknis, regulasi, branding, dan marketing yang ikut berperan. Tim Moto3 atau sponsor bisa memiliki preferensi terhadap angka marketable atau mudah diingat.
Dalam strategi marketing, nomor yang unik atau sensasional bisa meningkatkan merchandise, kaos, topi, DSB. Jadi mungkin tim atau manajemen menyarankan perubahan agar lebih menjual. Bayangkan pacarnya protes. Kamu bilang kamu ganti nomor demi fans dan sponsor. Tapi aku aja nggak dibeliin jersey baru nomor 54 sama kamu. Itu momen lucu yang bisa disisipkan untuk menjaga mood ringan. Dari perspektif reporter, kita harus memperhitungkan semua faktor internal tim, regulasi balap, serta aspek komersial. Jadi angka baru bisa jadi hasil kombinasi strategi bukan cuma keinginan pribadi. Menjaga 54 punya keuntungannya, tapi juga ada risiko. Salah satunya, ada pembalap lain yang mungkin punya klaim atas angka tertentu di kelas Moto3. Jika konflik muncul, Veda bisa dipaksa ganti. Lalu, kalau terlalu terpaku ke satu angka, penonton bisa mengasosiasikan dia stuck di masa lalu, tidak mau berevolusi. Media atau lawan bisa memicu narasi mengapa tak berubah. Nah, di sisi romantis bayangkan pacarnya bilang, kamu kok keras kepala sama angka 54. Padahal aku pengen kita ganti bio Instagram jadi Veda 9 pacarku 9 supaya match. Ya, candaan seperti itu bisa meredam suasana tegang soal keputusan nomor. Reporter harus menyajikan bahwa keputusan mempertahankan juga harus diukur risikonya, agar tidak jadi beban identitas yang mengikatnya terlalu rigid. Dalam dunia balap, ada banyak contoh pembalap yang ganti nomor ketika naik kelas sebagai simbol pembaruan. Kita bisa mengambil referensi. Misalnya pembalap muda lain yang di kelas junior menggunakan nomor A, tapi di kelas besar memilih B demi diferensiasi. Sebagai reporter, saya akan menyajikan 1 atau 2 contoh jika tersedia. Misalnya pembalap dari Eropa yang ketika naik ke kelas lebih tinggi memilih nomor yang lebih ringkas atau berenergi baru. Tentunya kita juga bisa candakan. Pacar pembalap X dulu kaget karena jersey lamanya jadi nggak kepakai lagi, seperti cinta lama yang gak direcycle. Humornya ringan, tapi tetap di ruang aman. Contoh tersebut berguna untuk memperkuat bahwa ganti nomor bukanlah hal tabu. Justru bisa jadi momentum evolusi identitas pembalap. Reporter selalu ingin data, kita bisa cek seberapa banyak pembalap populer memakai angka-angka tertentu. Dan mana yang angka favorit di kalangan fans? Apakah nomor 9 atau 54 punya nilai historis di balap Indonesia atau dunia? Kita juga bisa mempertimbangkan apakah penggemar Veda sudah mulai terbiasa menyebut Veda 9 muncul di forum media sosial atau komentar pendukungnya. Jika angka baru sudah dibicarakan publik, itu sinyal bahwa perubahan mungkin diterima. Kalau pacarnya baca komentar fans, wah, banyak fans yang sudah menyebut Veda 9, dia pasti mau ganti nomor supaya kita bisa foto match jersey 9 bersama. Itu candaan kecil yang bisa bikin pembaca tersenyum sambil tetap fokus ke analisis. Jadi poin ini memperdalam bahwa bukan sekadar rumor, statistik persepsi publik bisa jadi indikator kuat perubahan nomor. Berdasarkan semua data dan rumor, reporter berani prediksi. Kemungkinan terbesar Veda memakai nomor 9 di Moto3 2026, minimal dalam kelas turunannya atau ajang tertentu. 54 bisa tetap dipakai di ajang lokal atau seri tertentu sebagai nomor sentimental. Skenario alternatif, ia memilih nomor lain misalnya 7 angka keberuntungan atau tetap bertahan di 54 dengan catatan persetujuan tim dan regulasi. Kalau pacar ikut campur, mungkin ia bakal protes. Kok aku gak diajak debat nomor? Tapi dalam naskah, kita bisa ledek ringan. Tenang, nomor kamu di hatiku tetap 1. Gak usah ganti. Sebagai reporter, saya akan paparkan pro dan kontra tiap skenario dan ajak penonton untuk ikut tebak bersama agar engagement meningkat. Sekarang kita sampai di penutup. Dari sejarah nomor 54, performa gemilang, rumor nomor 9, sampai analisis strategi, semua elemen menegaskan inti pertanyaan.
nomor mana yang akan menjadi identitas Veda di 2026. Tapi yang paling menarik, perubahan nomor bukan sekadar angka. Itu simbol pembaruan, strategi, dan karang konflik estetika dengan aspek personal. Untuk kamu yang nonton, saya tantang. Tuliskan di kolom komentar nomor yang kamu prediksi untuk Veda 2026, 549, atau angka lain. Siapa tahu prediksimu jadi benar di masa depan. Dan jangan lupa, like video ini kalau kamu suka analisis nomor semacam ini. Share ke teman-teman penggemar balap dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan update berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, di mana kita bisa bongkar jersey perangkat teknis